Dari berbagai sumber yang saya dapat, tentunya sebagai peternak juga saya sering berkeliling ke sesama peternak yang mungkin sedang melakukan proses pemeliharaan entok. Banyak pendapat di kalangan peternakan entok bahwa ternak entok itu sangat lumayan menjanjikan ya teman-teman. Apalagi jika kita sudah memasuki bulan-bulan di mana kebutuhan entok itu sudah mulai meningkat. Semisal di bulan-bulan Januari seperti ini, itu sudah mulai banyak permintaan dari luar kota, baik dalam kota itu lebih banyak dicari entok-entok yang sudah siapan. Biasanya para tengkulak ini sengaja mencari entok-entok yang usianya sudah mencapai 5 bulan hanya untuk diternak sampai hari raya Idul Fitri. Walaupun harganya cukup dibilang lumayan, tetapi banyak tengkulak yang memang mencari usia sekitar 5 bulan karena dalam proses pemeliharaan pun tidak terlalu lama. Dengan tujuan agar nanti di hari raya Idul Fitri para tengkulak ini tidak kehabisan stok entok yang sudah siap dipotong. Permintaan ini akan naik jika para pelancong yang hidup di Jakarta itu pulang kampung di hari raya Idul Fitri. Biasanya mereka lebih milih daging entok ketimbang ayam broiler. Hal ini yang sering kali terjadi di hari raya Idul Fitri, yang mengakibatkan harga jual entok itu bisa naik 3 kali lipat dari hari-hari biasa. Dan menurut pendapat dari teman-teman para peternak, entok yang memang lebih banyak diminati sekarang itu ya tentunya dari entok jumbo dan entok Rambon. Tetapi perbandingannya itu lebih banyak jenis entok Rambon. Entok Rambon walaupun sudah tidak diminati di kalangan para penghias, tetapi untuk peternak yang memang lebih cenderung ke proses pembesaran, entok Rambon itu cukup banyak diminati. Bahkan lebih jauh peminatnya daripada entok jumbo. Mungkin dari segi harga pun untuk entok Rambon itu masih ekonomis ya teman-teman, dibandingkan harga jumbo yang sudah mempunyai label entok kontes yang bobotnya lebih dari 5 kilo. Mungkin untuk proses penjualnya pun mungkin agak mahal ketimbang entok Rambon. Secara kualitas daging jelas entok Rambon itu bisa dikatakan lebih gurih dan lebih enak dibanding entok lokal ataupun entok jumbo. Karena apa? Karena proses pemberian pakan pun antara entok jumbo dan entok Rambon itu ada perbedaan. Apalagi khusus entok-entok jumbo yang memang cenderung dipacu pertumbuhannya seperti ayam broiler. Tentunya protein-protein yang dibutuhkan untuk pemberian pakan pun kapasitasnya lebih besar ketimbang entok-entok jenis Rambon yang mereka dipelihara seperti entok lekol seperti biasanya. Jadi untuk pemberian pakan pun lebih cenderung memakai pakan-pakan yang memang tidak terlalu membutuhkan protein tinggi. Yang terpenting bisa mengenyangkan dan cepat besar, dan tentunya bisa menutup harga pakan di sekarang ini yang memang pakannya lebih mahal dibanding 2 tahun silam. Entok Rambon itu mempunyai ciri-ciri yang sudah banyak di kalangan teman-teman itu sudah mengetahui bahwa ciri-ciri entok Rambon biasanya lebih cenderung ke kaki warna kuning dan paruh itu berwarna pink, serta memiliki bulu yang variatif seperti warna silver, kelawu, dan mungkin masih banyak lagi warna-warna yang memang dikhususkan lebih ke Rambon. Beda dengan entok jumbo yang memang cenderung mempunyai ciri besar, leher panjang, dan warnanya itu lebih cenderung ke warna putih. Hal ini sangat mempermudahkan
para peternak apabila mencari indukan atau mencari bibit entok yang usianya masih muda. Bahkan untuk yang masih meripun, masih anakan, itu bisa dilihat dari corak warnanya yang biasanya lebih mengandung warna silver. Untuk pertumbuhannya pun tidak kalah jauh beda ya teman-teman untuk jenis entok Rambon ini. Makanya banyak di kalangan peternak pembesaran itu lebih memilih entok Rambon ketimbang entok jumbo, khususnya yang memang main di pembesaran. Makanya tidak heran jika entok Rambon itu lebih stabil di pasaran ketimbang entok-entok jenis lainnya seperti jumbo, entok hias milenial, dan entok jenis hias lainnya. Ini sangat bagus untuk kita sebagai peternak, menjadi referensi untuk mengembangkan peternakannya, terutama di peternakan entok jenis pembesaran. Selain entok Rambon itu memang lebih stabil di pasaran, untuk harga DOE atau anakan entok pun dibilang sangat murah atau masih terjangkau untuk para peternak. Untuk teman-teman yang mungkin ingin menambah populasi ataupun menambah peternakannya, lebih saya sarankan untuk entok jenis Rambon ini, karena kita akan mudah dalam proses penjualan serta kita akan dipermudah dalam proses perawatannya. Karena untuk entok jenis Rambon ini tentu tidak membutuhkan perawatan yang ekstra, tidak seperti entok jenis jumbo yang memang harus kita ekstrakan pemberian pakannya dan perawatannya, biar hasil bobot itu maksimal sebanding dengan nama yang disandangkan, yaitu entok jumbo. Beda dengan entok Rambon, yang terpenting kalau bobotnya itu masuk antara 3-4 kilo di usia dewasa, itu sudah dibilang entok Rambon yang super. Dan memang entok Rambon itu sekarang lebih diperuntukkan untuk kuliner atau penyediaan makanan-makanan yang menggunakan bahan utama dari daging entok. Mungkin penjelasan kali ini bisa menjadi referensi para peternak pemula agar lebih cermat lagi dalam mengawali atau beternak entok di skala pembesaran, dan terutama tujuan dan pasarnya itu harus jelas. Serta dalam pemilihan indukan pun itu bisa menjadi referensi akan memilih beternak entok jumbo, Rambon, ataupun jenis entok lainnya. Mungkin sedikit gambaran dari saya, semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, and comment agar channel ini semakin berkembang dan menginspirasi para peternak pemula di seluruh dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.